Oke, teman-teman. Yes. Nah, teman-teman, kenapa kok kita pakai WhatsApp, teman-teman? Nanti ada pertanyaan nggak, Kak? Boleh, nanti ada pertanyaan ya, teman-teman ya. Nah, kenapa kok kita pakai WhatsApp, teman-teman? Nah, teman-teman, ini ya. Yes. Yang pertama, teman-teman, WhatsApp sendiri, teman-teman. Oke, WhatsApp sendiri, ini penggunanya ada 2 miliar. Nah, teman-teman sendiri yang hari ini hadir nih, malam hari ini, saya tanya nih, teman-teman. Siapa teman-teman yang malam hari ini hadir, yang sudah memiliki WhatsApp lebih daripada satu? Ada nggak? Yang malam ini hari ini hadir? Ada. Ada ya? Sudah Baru satu. Ada, Pak. Ada. Banyak banget ya teman-teman ya. Banyak, Karena, Pak. teman-teman, Ada. dengan segini banyaknya teman-teman, ada 2 miliar pengguna, itu sangat potensi. Wah, 6 itu bahkan ya. Wah, 6 WA bos. Wah, dahsyat tuh ya. Dengan segini banyaknya pengguna teman-teman, ini berarti aplikasi WhatsApp ini sangat diminati oleh semua kalangan, termasuk kita-kita yang malam hari ini hadir. Oke, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua teman-teman, kenapa kok kita pakai WhatsApp teman-teman? Nanti per 1 November WhatsApp tidak bisa dipakai untuk banyak jenis handphone. Oke, terima kasih atas informasinya. Yang nomor 2 teman-teman, closing rate-nya tinggi. Ya, jadi kalau teman-teman mungkin pernah berjualan pakai WhatsApp, kalau kita pakai aplikasi ini sebagai media jualan, closing rate-nya cukup tinggi teman-teman. Ya, itu poinnya yang kedua. Yang ketiga, kenapa kok harus WhatsApp teman-teman? Oke, link absennya mana? Link absennya cek di grup aja ya teman-teman ya, itu aja. Oke, yang nomor 3 teman-teman, yang nomor 3, aplikasi WhatsApp ini yang paling teman-teman suka apa? Gratis. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan atau mengeluarkan biaya apapun menggunakan aplikasi WhatsApp. Siapa yang senang nih teman-teman dengan yang namanya gratisan? Senang dengan yang gratisan? Alhamdulillah senang, Pak. Alhamdulillah senang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah senang, Kak. Ngomongin gratisan senang banget. Yes, benar banget teman-teman. Dan ini yang paling difavoritkan oleh kita-kita semua teman-teman ya. Gratis itu poin yang paling penting. Lanjut teman-teman. Selanjutnya yang poin paling nomor 4 dari WhatsApp ini adalah aplikasi WhatsApp ini sifatnya personal. Ya. Sampai pemilik WhatsApp sendiri teman-teman itu tidak bisa mengetahui apa isi dari chatting kita. Apapun yang kita lakukan interaksi dengan penerima WhatsApp, pihak WhatsApp sendiri tidak bisa tahu apa sih yang kita obrolin gitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang paling nyaman teman-teman. Kenapa? Karena aplikasi ini sifatnya personal ya. Hanya teman-teman pengirim WhatsApp sama penerima WhatsApp saja yang bisa mengetahui apa isi percakapannya. Nah, ini teman-teman. Kemudian teman-teman, dari 4 hal ini sebenarnya poin yang harus teman-teman ketahui adalah ada 2 jenis WhatsApp. Ya. Apa aja itu teman-teman? Ada WhatsApp bisnis dan ada WhatsApp personal. Saya tanya nih teman-teman yang malam hari ini hadir. Siapa teman-teman yang malam hari ini sudah pakai WhatsApp bisnis? Ada yang sudah pakai? Saya. Wih, banyak. Saya, Pak. Yes. Dua-duanya pakai. Wih, dua-duanya pakai. Dua-duanya pakai. Oke, keren. Nah, buat Saya sudah nyepik-nyepik ya. 3 WA bisnis, bos. Wah, keren ya. Baik, teman-teman. Saya kedua-duanya, Pak. Bagus. Nah, teman-teman, apa sih perbedaannya? Kira-kira teman-teman udah tahu belum apa perbedaannya WA personal sama WA bisnis? Belum. WA bisnis ada katalog. Pak, belum. Lebih detail WA bisnis. Bilang belum aja, bilang belum. Biar dijelasin. Oke, siap, teman-teman. Saya akan tunjukin ya, apa sih perbedaannya, teman-teman, antara WA biasa dengan WA bisnis. Ini ya, teman-teman ya, saya tunjukin kepada teman-teman semua di sini. Nah, yang pertama, tentu teman-teman, dari sisi logo ya. Ini kalau WA personal, teman-teman, seperti logonya wartel ya, teman-teman ya. Tapi wartelnya di luar negeri, ya, warna hijau. Kalau di Indonesia warnanya biru, gitu ya. Telkom. Nah, saya belum pakai WA bisnis, siap. Tapi kalau WA bisnis, teman-teman, dia logonya di sini adalah huruf B. Nah, udah kelihatan nih, teman-teman. Oke, ya. Udah terkotak, udah jelas di sini. Kalau WA bisnis, dia menggunakan huruf B, ya, teman-teman. Nah, apa sih teman-teman perbedaan lainnya dari WA bisnis ini yang perlu teman-teman ketahui? Oke. Nah, yang pertama, teman-teman, di sini. Yang pertama dari perbedaan logo. Nah, ya, tadi udah saya sebutin. Yang kedua, WA bisnis, teman-teman, itu bisa membalas pesan secara otomatis.
Jadi sangat enak banget nih bagi teman-teman mungkin belum ada tim untuk mengelola data dari WA yang masuk teman-teman. Karena di sini teman-teman bisa balas pesan secara otomatis. Semisal teman-teman banyak sekali kesibukannya akhirnya nggak sempat untuk lihat chatting, tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena ada fitur ini. Yang ketiga teman-teman, di sini ada statistik pesan masuk dan pesan keluar. Ini sangat penting bagi teman-teman yang di sini sudah tempat usahanya sudah memiliki tim ya. Contoh admin. Nah, teman-teman nanti bisa mantau nih, kira-kira admin ini kerjanya efektif atau enggak sih? Karena teman-teman bisa melihat berapa banyak pesan yang keluar, berapa banyak pesan yang masuk, berapa banyak pesan yang dijawab, teman-teman. Itu teman-teman bisa memantaunya ya. WA bisnis berbayar enggak? Tidak, Kak. Oke. Lanjut, teman-teman. Yang nomor 4, teman-teman, kategori bisnis. Ya, yang nomor 4 adalah kategori bisnis. Teman-teman nanti bisa menunjukkan kepada pengguna WA, teman-teman ini bisnisnya bergerak di bidang apa. Bisa juga bidang pendidikan, bidang perdagangan, contohnya bidang jasa. Teman-teman bisa menampilkan itu kepada pengguna WA yang lainnya. Yang nomor 5, teman-teman, di sini ada fitur label. Ini yang paling saya suka, teman-teman. Ya, ini yang paling saya suka adalah fitur labeling. Di mana kalau teman-teman semua di sini saking banyaknya order gitu ya, alhamdulillah, saking banyaknya order, teman-teman biasanya akan lupa nih dengan siapa saja teman-teman pernah berinteraksi. Contoh, di sini ada chatting masuk dari Pak Baladewa. Pak Baladewa baru tanya-tanya doang nih contohnya. Nah, suatu ketika teman-teman mau follow up pada Pak Baladewa, kalau seandainya tidak ada labeling teman-teman, maka teman-teman akan kesusahan mencari namanya. Apalagi kalau teman-teman seandainya belum disimpan nih nomornya Pak Baladewa. Contoh, ada Kang Panjul. Kang Panjul ini sudah melakukan pembayaran contohnya. Teman-teman lupa tidak nge-save nomornya Kang Panjul. Kalau dengan ada fitur labeling ini teman-teman, maka teman-teman nanti bisa memanggil kembali siapa saja yang sudah membayar, siapa saja yang tanya-tanya doang gitu ya, siapa saja yang produknya sudah dikirim teman-teman. Nah, ini akan memudahkan bagi teman-teman semuanya. Yang nomor 6 teman-teman, yang nomor 6 ada fitur yang namanya katalog. Ini sangat membantu bagi teman-teman semua yang HP-nya seperti saya mungkin ya, memorinya udah penuh teman-teman. Karena di fitur katalog ini, teman-teman nanti bisa memasang semua produk yang teman-teman jual. Kabar baiknya teman-teman, setiap produk yang teman-teman jual atau yang teman-teman pasang di katalog, itu akan mengurangi space memori dari handphone teman-teman semua. Jadi kalau semisal teman-teman punya jual kaos deh ya, jual kaos ada 5 item ya, ada 5 item dengan warna yang berbeda. Ini diupload di katalog teman-teman. Kemudian pada saat file ini dihapus dari handphone ya, file gambar-gambar itu dihapus di handphone, maka gambar tersebut tetap akan muncul di fitur katalognya. Nah, di sini teman-teman, gambar-gambar yang tadi teman-teman upload itu akan tersimpan di servernya WA Business. Sehingga akan sangat membantu nih bagi teman-teman yang mungkin memorinya terbatas ya, atau terlalu banyak produknya. Sehingga nanti pada saat ada customer yang tanya, Pak Diki, tanya boleh dong ditunjukin fotonya untuk kaos yang warna merah ini tipe, seperti apa bentuknya gitu ya. Nah, saya nggak perlu cari-cari lagi teman-teman. Kenapa? Karena di fitur katalog di situ sudah ada produknya. Teman-teman tinggal share aja kepada calon customer-nya. Oke. Link absen tidak bisa mengisi alamat, siap. Oke ya. Gak apa-apa teman-teman, nanti aja dulu ya. Nanti aja absennya, nanti aja atau nanti aja setelah selesai acara ini boleh ya. Oke. Jadi teman-teman, 6 ini adalah fitur-fitur dari WhatsApp Business yang tidak ada nih di WhatsApp personal yang teman-teman pergunakan saat ini. Dan ini teman-teman adalah sebagian, masih banyak lagi fitur dari WA Business yang bisa teman-teman manfaatkan. Yang nomor 7 teman-teman, apa nomor 7? Poin utamanya adalah yang nomor 7, WA Business ini adalah gratis. Nah, ya teman-teman ya. Jadi WA personal gratis, WA Business juga gratis. Menurut teman-teman semua, dari 6 fitur yang ada di WA Business ini, menurut teman-teman WA Business keren atau keren banget? Yuk, boleh tuliskan di kolom komentar. Kira-kira layak nggak kalau dipakai untuk bisnis teman-teman semua pakai WA Business? Oke,
Kalau file di HP dihapus, di WA bisnis masih muncul gambarnya. Iya, di katalognya masih muncul. Walaupun di HP udah dihapus, teman-teman. Betul, Pak Boeings di Semarang, ya, teman-teman. Jadi tetap akan muncul, walaupun di handphone teman-teman semuanya dihapus. Layak dan keren. Yes, teman-teman. Jadi bagi teman-teman semua yang sudah menjalankan bisnis atau akan menjalankan bisnis, saya menyarankan, teman-teman. Ya, saya menyarankan bagi teman-teman semua, pakailah WA bisnis. Itu saran saya. Kenapa? Karena fitur yang ada di sini tentunya itu diciptakan untuk memudahkan teman-teman semua dalam melakukan usaha. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman semua yang belum pakai WA bisnis, saran saya pakailah WA bisnis. Oke ya. Nah, teman-teman, sebelum kita ngomong terlalu jauh tentang WA, teman-teman, saya akan bahas dulu tentang fundamental dari WhatsApp ini, teman-teman ya. Teman-teman mau pakai strategi digital marketing apapun, termasuk Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, teman-teman harus tahu fundamentalnya. Apalagi malam hari ini teman-teman ingin mencoba yang namanya WA marketing nih contohnya. Oke, teman-teman harus tahu dulu nih apa fundamentalnya. Nah, teman-teman, ada perbedaan sosial media. Ada dua tipe nih. Ada public social media, ada personal social media. Apa aja sih yang termasuk public social media? Ya, teman-teman di sini bisa cek sendiri ya. Kurang lebihnya ada Facebook, ada Instagram, kemudian ada YouTube, teman-teman. Ada juga TikTok ya. Mungkin teman-teman juga pakai yang namanya Likee, ada juga yang pakai aplikasi Snack ya, teman-teman ya. Nah, ini yang disebut dengan public social media. Nah, kenapa kok disebut dengan public social media? Karena teman-teman, orang-orang atau database yang teman-teman miliki dari public social media ini adalah orang-orang yang notabene teman-teman bisa jadi tidak kenal. Contoh, kita sebut aja followernya Pak Bala di YouTube contohnya. Belum tentu Pak Bala Dewa pasti kenal sama subscribernya. Betul atau betul? Betul ya? Pasti tidak kenal teman-teman. Sama halnya, mungkin teman-teman di sini Bu Ella di Jakarta Selatan. Bu Ella punya follower di Instagram. Saya meyakini Bu Ella tidak akan kenal dengan follower tersebut. Ya mungkin yang kenal beberapa, selebihnya nggak akan kenal teman-teman. Nah, kenapa teman-teman? Karena akun ini sifatnya publik. Siapapun itu bisa mencari akun teman-teman semuanya. Saya mau mencari YouTube-nya Pak Baladewa, saya mau mencari Instagram-nya Bu Ella, saya mau mencari Facebook-nya Kang Panjul di sini. Pasti bisa teman-teman. Kenapa? Karena sifatnya publik. Nah, perbedaannya di sini teman-teman, pada saat akun sosial media ini publik, suatu ketika teman-teman mengupload di sosial media tersebut, contoh Bu Sri Suharni, contoh punya Facebook nih, kemudian ngupload sesuatu hal di sana. Pertanyaannya, apakah follower Bu Suharni keberatan? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Kenapa? Karena ini sifatnya publik. Sosial media Bu Suharni, ya udah sosial media Bu Suharni, kalau mereka nggak suka ya udah keluar aja, leave aja, atau seandainya tidak unsubscribe lah, saya bilangnya. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Tapi kalau WhatsApp teman-teman, kalau WhatsApp ini sifatnya personal. Kenapa? Karena orang-orang yang bisa chatting kepada teman-teman adalah orang yang memang benar-benar pertama kenal dengan teman-teman semuanya, ya. Yang kedua, mereka tahu berapa nomor WA teman-teman semuanya. Ya, coba cek teman-teman. Hari ini di kontak teman-teman semuanya. Contoh Pak Bayu Prahara. Coba dicek. Dari 1.000 kontak yang mungkin Pak Bayu Prahara miliki, rata-rata kenal atau enggak? Dari kontaknya, yuk. Pasti rata-rata kenal ya. Ya, kontak WhatsApp. Kontak WhatsApp yang Pak Bayu Prahara miliki sekarang. Rata-rata kenal atau enggak? Masa nggak kenal? Nah pertanyaannya, mungkin nggak teman-teman menyimpan nomornya orang yang tidak dikenal? Yuk. Atau sebaliknya, rata-rata teman-teman, kontak yang teman-teman miliki, itu pasti teman-teman mengetahui siapa sih. Contoh, Bu Sri Suharni nyimpan nomor saya. Berarti Bu Sri Suharni tahu dengan saya. Pak Bayu Prahara nyimpan nomor saya. Berarti Pak Bayu Prahara tahu dengan saya. Ya, kenal tapi nggak cukup kenal. Yes. Prinsipnya itu teman-teman. Ya. Kemungkinan sedikit menyimpan nomor nggak dikenal. Yes, betul banget. Kenal 90%. Nah, itu ya teman-teman ya. Pada saat
Bu Sri Suharni mengirim pesan kepada saya, Pak Bayu Prahara mengirim pesan kepada saya, yang mana mungkin Pak Bayu kenal dengan saya, Bu Sri Suharni kenal dengan saya, maka kemungkinan besarnya saya akan menjawab pesannya, yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata pesan yang Bu Sri Suharni kirim kepada saya, Pak Bayu Prahara kirim kepada saya, ternyata saya tidak berkenan, teman-teman, maka kemungkinannya saya bisa saja, contoh, marah kepada Bu Sri Suharni. Yang kedua, saya bisa juga marah kepada Pak Bayu Prahara. Kenapa? Karena saya nggak suka dengan apa yang di-share oleh beliau. Ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman, ini perbedaannya antara public social media sama personal social media. Sampai di sini, teman-teman. Cukup jelas antara perbedaan kedua sosial media ini, teman-teman? Oke. Yes, ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman perlu dipahami nih. Kalau seandainya teman-teman menge-share sesuatu kepada public social media yang teman-teman miliki, baik itu di Facebook, Instagram, kemudian di YouTube, teman-teman biasanya nggak mikir. Nggak mikir itu maksudnya gimana? Nggak mikir kalau orang yang follow kepada teman-teman semua itu bakalan suka oleh teman-teman semua. Nggak mikir itu, teman-teman. Kenapa? Public kok. Suka-suka teman-teman. Teman-teman punya TikTok, mungkinnya teman-teman setiap hari posting tentang joget-joget yang masa kini gitu. Nggak ada masalah, karena sifatnya adalah public. Berbeda kalau di WhatsApp. Teman-teman mungkin hobinya main TikTok, tapi video TikToknya di-share kepada pengguna WhatsApp. Maka teman-teman siap-siap nanti akan ya. Jadi teman-teman harus memahami bahwa public social media dan personal social media adalah seperti ini, teman-teman. Oke, nah teman-teman, saya mau tanya nih kepada teman-teman semuanya. Teman-teman, kita langsung fokus ke WA sekarang. Teman-teman, saya tanya, teman-teman pernah nggak chatting kepada orang yang nggak dikenal sama teman-teman semuanya? Yuk, yang pernah tulis pernah. Yang pernah, teman-teman, apa respon mereka apabila teman-teman chatting kepada mereka? Yuk, teman-teman dapat respon seperti apa pada saat teman-teman chatting kepada orang yang nggak dikenal? Oh, nggak pernah. Oke. Yuk, apa respon mereka, teman-teman, pada saat teman-teman chatting kepada orang nggak dikenal? Contoh, Bu Sri Suharni nih dapat nomor saya dari pohon gitu ya. Saya nempel iklan di pohon gitu. Kemudian Bu Sri Suharni ngirim pesan kepada saya. Oke. Ditanya ini siapa saya, dicuekin, nggak ada respon, ada yang nanggepin, langsung dibales. Responnya salam kenal juga. Karena teman-teman kalau ngomongin WhatsApp marketing, saya yakin teman-teman pasti pernah nih chatting kepada orang yang nggak dikenal. Gitu. Ada yang reject, sesuai Pak, kadang suka blokir. Siap. Parah nih ya, kadang suka diblokir. Siap teman-teman. Nah teman-teman dibaca doang ya. Pernah sering sehari kirim 700-an orang, wih dahsyat ya, 700-an orang teman-teman. Kalau di chat pernah, kalau mulai duluan enggak? Yes teman-teman. Nah teman-teman, perlu teman-teman pahami, dalam bermain WhatsApp marketing teman-teman ya, ada dua respon ya teman-teman ya. Ada dua respon yang perlu teman-teman pahamin pada saat teman-teman mengirimkan pesan kepada orang lain. Apa saja itu responnya teman-teman? Respon negatif yang pertama, dan yang kedua adalah respon positif ya teman-teman ya. Jadi itu respon terhadap orang yang menerima WhatsApp. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan respon negatif, apa yang dimaksud dengan respon positif teman-teman? Ini ya perbedaannya teman-teman. Nah, sekarang kita ngomongin respon positif dulu deh. Ya, kita ngomongin respon positif dulu. Apa yang dimaksud dengan respon positif? Nih. Nah, jadi yang dimaksud respon positif, chatting teman-teman semuanya itu adalah dijawab kepada siapapun. Mungkin Bu Sri Suharni ini ngirim pesan kepada orang yang dikenal. Ya, dia jawab itu berarti Bu Sri Suharni dapat respon positif. Bu Heni ngirim pesan kepada temannya gitu ya, kenal. Dijawab, berarti Bu Heni dapat respon positif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan respon negatif, teman-teman? Nih, yang dimaksud dengan respon negatif. Nah, ya. Yang dimaksud dengan respon negatif adalah chatnya nggak dibuka. Ada yang cuek, teman-teman. Ada yang nggak tertarik. Kemudian paket internetnya nggak nyala. Ya, di chatting jam 6 sore, teman-teman. Ditungguin sampai setengah 7 masih centang 1. Ditungguin sampai setengah 8 masih centang 1. Sampai jam 9 masih centang 1 ya, berarti pakai internetnya habis. Gitu ya.
Yang terakhir teman-teman terganggu. Kalau terganggu pada saat teman-teman chatting ada foto profilnya, tahu-tahu dapat sejam hilang foto profilnya ya. Nah, ini respon negatif teman-teman semuanya ya. Jadi dalam hal bermain bahasa marketing teman-teman, hanya dua respon yang perlu teman-teman ketahui, yaitu respon negatif dan respon positif. Oke, sekarang saya tanya kepada teman-teman semua. Siapa teman-teman yang hadir malam hari ini yang pernah melakukan yang merah ini? Yuk, yang pernah melakukan yang merah ini boleh tulis di kolom komentar. Pada saat ada orang chatting kepada teman-teman semua, teman-teman melakukan yang merah ini. Pernah? Sering, saya. Tuh, ya kan? Yo, akhirnya ngaku kan? Kalau gini ngaku ya, teman-teman ya. Tadi teman-teman berharap chatting kepada orang lain mintanya dijawab. Tapi teman-teman sendiri pada saat ada orang chatting kepada teman-teman semua, teman-teman melakukan hal ini. Ya. Oh, ada orang chatting, enggak tak buka ah. Oh, ada orang chatting, wah cuek, nanti aja deh, gitu ya. Ada orang chatting, tahu-tahu diblokir. Tahu-tahu dimatikan, di silent. Ya kan? Tuh, ya, manusiawi. Kalau tidak penting nggak usah dijawabin. Nah, tuh ya. Jadi teman-teman, prinsipnya yang harus teman-teman pahami dalam interaksi menggunakan WhatsApp, interaksi menggunakan media apapun, teman-teman, pasti ada dua hal ini. Ya, ada dua hal ini, dijawab respon positif atau respon negatif. Poinnya itu. Jadi, yang perlu teman-teman pahamkan di dalam diri, jika teman-teman memang mau fokus kepada WA marketing, teman-teman dilarang baper. Ya. Jadi pada saat teman-teman main WA marketing dilarang bawa perasaan, teman-teman. Teman-teman chatting kepada orang gitu ya, dilihat foto profilnya, waduh, kok ganteng banget gitu ya. Tapi sayang, chatting saya nggak dibalas, ditunggu sejam, 2 jam nggak dibalas, teman-teman. Teman-teman chatting kepada orang, kok dapat setengah jam nggak dibalas-balas ya. Nah, ini yang namanya baper, teman-teman. Ya, jadi nggak boleh bawa perasaan. Ya udah, nggak dijawab ya sudah. Dijawab di respon teman-teman. Kalau nggak dijawab ya sudah, biarin. Fokusnya adalah bagaimana caranya teman-teman mendapatkan respon positif. Ini ya teman-teman ya. Jadi dalam bermain WA marketing teman-teman harus fokus kepada ini. Yang ini biarlah berlalu teman-teman. Ya, saya hargai karena saya tidak mau jika dicuekin paling tidak saya tanggapin ya. Ya Pak Sugeng di Batam. Jadi prinsipnya teman-teman, jika teman-teman melakukan yang ini, teman-teman nanti juga akan mendapatkan hal yang ini. Kalau seandainya dapat yang ini ya sudah, pahami aja teman-teman, dalam setiap interaksi menggunakan media chatting apapun, pasti ada yang namanya respon negatif. Ya, seperti itu teman-teman. Oke. Ya, pernah saya balas dulu lalu diblokir. Oke, kasihan sekali ya. Ya, khilaf. Yes, teman-teman. Laporan. Oke, siap. Ya, teman-teman. Jadi mohon maaf karena di sini kita sifatnya kelas teman-teman ya. Jadi saya bukan webinar. Kalau webinar semua saya matiin teman-teman. Jadi teman-teman malam hari ini saya matikan mikrofon aja, chatting saya nyalain teman-teman supaya teman-teman tetap bisa berinteraksi. Gitu ya. Jadi setiap kelas saya nggak pernah matiin chatting teman-teman. Gitu. Karena ini kelas bukan webinar teman-teman. Gitu ya. Oke teman-teman. Jadi ini yang perlu teman-teman pahami ya. Ini yang perlu teman-teman pahami. Sekarang saya tanya kepada teman-teman semua. Hal terburuk apakah yang akan teman-teman dapatkan pada saat teman-teman bermain WA marketing? Apa teman-teman? Resiko terbesarnya pada saat teman-teman WA marketing. Ada? Yuk. Apa resiko terbesarnya? Baper. Bukan. PHP. Yuk. Nah, itu ya teman-teman ya. Yes, teman-teman. Jadi resiko terbesar kita bermain WhatsApp marketing adalah diblokir. Ya, jadi teman-teman, ini teman-teman kalau kita ngomong blokir teman-teman ya, kalau kita ngomongin blokir, blokir ini adalah sebuah kepastian. Seperti teman-teman semua pasti dapat rezeki kalau teman-teman ngejar gitu ya. Seperti teman-teman semua pasti dapat jodoh. Iya, mohon maaf bagi yang jomblo. Nah, teman-teman, jadi blokir ini teman-teman, itu adalah sebuah kepastian. Sama halnya teman-teman contohnya main Facebook Ad, gitu ya. Apa kepastiannya teman-teman? Yang pertama, teman-teman harus pahami bahwa main Facebook juga sama. Teman-teman akan bisa diblokir. Yang kedua, kemungkinan yang kedua apa teman-teman? Boncos, rugi.
Betul nggak? Siapa teman-teman yang main Facebook Ad yang malam hari ini hadir? Yang pernah rugi, ngiklan, nggak dapat hasil. Pernah nggak teman-teman? Yuk. Yuk. Ada yang pernah main Facebook Ad, Instagram Ad, ngeluarin duit untuk ngiklan, ternyata rugi. Boncos teman-teman, nggak dapat untung sama sekali. Nah, teman-teman, yes, saya pernah boncos. Ya. Prinsipnya pernah ya, berarti itu sebuah kepastian, teman-teman. Nah, tuh, teman-teman yang mengalami hal seperti itu, nggak perlu baper, teman-teman. Aduh, saya ngiklan kok ternyata rugi ya, Pak ya. Nah, nggak perlu baper. Kenapa? Karena itu adalah konsekuensi teman-teman dalam bermain iklan. Pernah nggak teman-teman di sini akunnya kena AME? Yuk, saya tanya nih, teman-teman pemain Facebook Ad, Instagram Ad, ada yang pernah kena AME? Akunnya diblokir, nggak bisa ngiklan? Nah, tuh, ada juga ternyata ya kan? Nah, teman-teman, jadi prinsipnya bermain digital marketing apapun, teman-teman, itu pasti ada resikonya. Jadi teman-teman kalau dapat iklan ya, dijamin sukses main digital marketing dan sebagainya. Nah, teman-teman nggak apa-apa percaya, tapi yang harus teman-teman percayai adalah pasti ada resikonya, ya. Dan malam hari ini, teman-teman, karena kita ngomongin WhatsApp, resikonya ini. Saya jabarin kepada teman-teman semua. Nah, apa sih kira-kira teman-teman yang membuat nomor kita atau pada saat kita chatting ke orang itu akan langsung terblokir, teman-teman. Saya akan kasih contoh nih, teman-teman. Nih, pesan-pesan yang seperti apa yang akan langsung terblokir, ya. Nih. Mohon maaf kalau orangnya ada di sini, teman-teman, karena ini saya dapat chatting ya, tahu-tahu seperti ini, teman-teman. Nih, tanpa basa-basi gitu ya, langsung kirimkan pesan seperti ini. Ini jangan pernah teman-teman lakukan konsep WA marketing seperti ini. Kenapa, teman-teman? Coba teman-teman periksa nih. Nah, nih, tombol yang mengerikan ada di bawah nih, teman-teman nih. Nih ya. Tombol ini akan selalu menghantui kepada orang yang menerima pesan kita, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman mengirimkan pesan kepada orang seperti ini, siap-siap nih. Ini masih apa? Terbuka, ya. Nah, berbeda dengan seperti ini, teman-teman. Bentar, mana nih? Nih, contoh yang kedua. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini sama-sama chatting kepada orang yang nggak dikenal, teman-teman. Apa yang membedakan, teman-teman? Boleh tuliskan di kolom komentar. Apa yang membedakan chatting pertama sama chatting yang kedua? Sama-sama jualan loh ini, teman-teman. Ya, coba teman-teman pahami dari isi chatting ini. Saya kepingin interaksi dulu dari teman-teman. Boleh dituliskan di kolom komentar, teman-teman. Nggak ada perkenalan terlebih dahulu, bahasa penyampaian atau etika. Yuk, ada lagi teman-teman? Satu lagi, ada respon? Nah, apa teman-teman yang dapetin dari dua? Yang satu kenalan dulu, yang kedua nggak kenalan dulu. Bedanya yang pertama langsung dan yang kedua. Yang pertama langsung ya, yang kedua pakai pemanasan dulu gitu ya Pak ya. Nggak ada laporkan. Hajar bleh, to the point. Yes, teman-teman. Prinsipnya, dalam bermain WhatsApp marketing, teman-teman harus menggunakan yang namanya etika atau tata krama, bagaimana cara mengirimkan pesan kepada orang yang tidak dikenal. Di chatting yang pertama, teman-teman, dia langsung hantam promo. Apa ya, kalau bahasa Jawanya itu hantam promo, teman-teman. Dia pokoknya kirim pesan promosi aja. Ya, nggak pakai perkenalan, nggak pakai menunjukkan identitas diri, pokoknya kirim pesan seperti ini. Tentu, teman-teman, teman-teman sendiri sebagai pemilik WA, kira-kira senang nggak dapat seperti ini? Yuk, jujur teman-teman, kira-kira senang kalau dapat pesan seperti ini? Yes, nggak mungkin teman-teman, nggak sama sekali. Yang ada teman-teman, kalau teman-teman baik, pasti teman-teman akan abaikan. Betul kan? Kalau teman-teman ternyata lagi nggak enak pikiran gitu ya, waduh ini jualan udah sepi, dapat kiriman kayak gini lagi. Maka teman-teman pasti resikonya ini nih. Teman-teman akan klik ini. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini resikonya. Tapi berbeda dengan ini teman-teman. Di mana di sini kita menyapa terlebih dahulu. Ya, menyapa terlebih dahulu. Kemudian memperkenalkan diri teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman di sini minta izin untuk memperkenalkan apa program yang ingin teman-teman kenalkan kepada calon penerima WA. Pada saat teman-teman, pada saat orang membalas chatting kita, maka tombol blokir ini akan hilang. Ya, pahami ya teman-teman ya. Pada saat teman-teman chatting kepada orang lalu dijawab positif, jawabnya apapun, mau dikasih titik, mau dikasih smile, mau dikasih tanda tanya gitu ya.
mau dijawab lalu pesannya dihapus lagi, teman-teman. Nah, ini akan hilang. Nah, jadi tombol blokir akan hilang seperti ini, teman-teman. Ini tombol blokirnya udah hilang. Oke, walaupun nyapa kadang-kadang orang tanya dapat nomor saya dari mana, nggak apa-apa, Pak Fatur Rahman. Itu sudah masuk dalam kategori respon positif, Pak. Jadi apapun jawaban yang teman-teman dapetin, itu sudah masuk kategori respon positif. Sudah menghilangkan tombol blokir, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, kalau seandainya menghubungi orang lain, ingin broadcast gitu ya, teman-teman saking terburu-burunya, tolong terapkan prinsip seperti ini, teman-teman. Jangan langsung kirim spam. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Sampai di sini cukup dipahami ya fundamentalnya, teman-teman ya. Cukup dipahami? Oke. Kalau kirim chat di grup yang kita baru gabung, bisa langsung saja ya. Kan akan rame-rame diblokir oleh anggota grup tersebut ya, Coach. Iya, sama Pak. Kita mau kirim ke para anggota grup juga sama. Ya, prinsipnya, orang itu, teman-teman, karena ini sifatnya personal, WA ini sifatnya personal, orang pada saat di-chatting oleh orang lain yang tidak dikenal, itu pasti ada insting waspada. Hati-hati, itu pasti ada, teman-teman. Bertanda tanya. Bu Febrita saya chatting contohnya, nggak kenal dengan saya. Pasti Bu Febrita tanya, ini siapa ya? Gitu ya. Jangan-jangan ini adalah bla bla bla, gitu ya, teman-teman. Itu pasti ada di pikiran, teman-teman. Jadi, walaupun di grup kita sendiri, walaupun mungkin para anggota grup itu kenal dengan kita, teman-teman, ada kemungkinan mereka tidak suka di-chatting oleh kita. Itu yang perlu teman-teman pahami ya. Oke, betul. Yes, mohon maaf Pak, bisa tampilkan lagi nggak contoh chat 1 dan chat 2? Saya kurang jelas ya. Loh, ini sudah kan teman-teman? Sudah muncul kan? Sudah muncul ya. Ini ya, contoh chatting 1 sama contoh chatting 2. Ini yang berpotensi akan diblokir, teman-teman. Ini yang berpotensi akan diterima oleh orang pada saat teman-teman chatting. Saya dapat chatting jualan, saya balasnya Pak, ada loker nggak? Udah muncul, oke. Oke, kalau contoh 1 dan contoh 2 kita gabung boleh Pak Frans. Ya, tapi yang paling utama adalah lakukan yang contoh kedua dulu Pak, yang ini dulu yang dilakukan. Ya, ini nanti. Ya, ini masuk strateginya teman-teman. Oke, ini ya fundamental dalam WA marketing. Kita akan lanjut ya teman-teman ya, strategi. Yes, kita akan lanjut ke topik berikutnya adalah strategi. Oke, saya kalau jelasin langsung strategi, teman-teman, kemudian teman-teman menerapkan strategi saya, tahu-tahu keblokir seperti ini, teman-teman nanti bingung, Pak, kok keblokir ya? Nah, makanya saya jelasin dulu dari awal, teman-teman. Fundamentalnya dulu ya. Oke, yes, yang pertama, teman-teman, kita harus melakukan yang namanya optimalisasi WhatsApp. Apa saja, teman-teman? Ini saya berbicara konteksnya menggunakan WA bisnis ya, teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang belum pakai WA bisnis, nanti bisa dilihat dulu apa aja sih yang perlu teman-teman lakukan kalau seandainya teman-teman menggunakan WA bisnis. Yang pertama, dari penggunaan nama bisnis. Jadi teman-teman di sini isilah nama bisnis sesuai dengan bisnis yang teman-teman jalankan. Contoh, mungkin Mbak Kavi di Bekasi ya, nama bisnisnya adalah Mukena contohnya. Berarti nanti di sini adalah Mukena Syar'i Kavi. Ya, kasih nama boleh teman-teman. Oke, atau dibalik Kavi kemudian disambung dengan nama bisnisnya apa atau nama merek produknya apa, teman-teman. Pak, kalau saya pakai nama bisnis saya boleh nggak? Boleh, tanpa perlu pakai nama. Itu nggak ada masalah, teman-teman. Ya, nah itu bisa, teman-teman. Yang pasti yang tidak boleh dilakukan adalah teman-teman ngosongin, dikasih titik saja, dikasih angka, ya, dikasih smile gitu ya, atau dikasih emoji. Itu jangan dilakukan, teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar menampilkan apa sih nama bisnis teman-teman semuanya. Boleh pakai kategorinya, ya mungkin tadi ya kategori itu Mukena, atau teman-teman boleh pakai mereknya. Merek Mukena ini apa? Itu yang dipakai, teman-teman. Oke. Yang kedua adalah foto profile. Nah, foto profile di sini teman-teman yang paling utama ya, sebelum saya bicara berikut, yang paling utama teman-teman harus ada waktu untuk mengganti foto profil. Saya tanya teman-teman semuanya, siapa yang pakai WA mulai dari pertama sampai hari ini foto profilnya nggak pernah ganti? Ada nggak? Ya, ada. Mulai berhari pertama kali nginstal WA sampai hari ini nggak pernah ganti. Ada yang seperti itu? Tuh, ada ternyata. Tuh, masih ada ternyata. Nah, teman-teman, ini jangan dilakukan lagi. Saya menyarankan kepada teman-teman semuanya,
minimal 2 minggu sekali lakukan penggantian foto profil. Ya, kenapa teman-teman? Karena foto profil ini salah satu upaya untuk menarik perhatian dari lawan bicara kita. Ya, contoh teman-teman, saya tanya kepada teman-teman semua ini, pernah nggak teman-teman melihat foto profil dari orang lain? Pernah? Ya, ada yang pernah lihat foto profilnya orang lain? Yes, pernah teman-teman. Jadi pada saat nih contohnya, saya WhatsApp ke Pak Eko di Depok. Pertama kali saya WhatsApp, nggak pernah dibalas teman-teman. Dibaca aja enggak. Chat yang kedua teman-teman, juga nggak diapa-apain, nggak dibaca dan sebagainya. Kenapa? Karena Pak Eko ini tahu saya mau nawarin produk, gitu ya. Ini asumsinya seperti itu Pak Eko. Ya, asumsinya seperti itu. Pada saat saya chatting yang berikutnya, lalu saya ganti foto profil, ada kemungkinan Pak Eko langsung buka WA saya. Kenapa teman-teman? Karena saya ganti foto profil. Dan teman-teman sendiri sudah bilang tuh, ya, saya sering Pak lihat foto profilnya atau pernah lihat foto profil orang lain. Kenapa teman-teman? Karena di dalam diri kita itu ada rasa penasaran, ada rasa kepo, ya. Jadi ini udah bawaan dari lahir teman-teman. Penasaran, ini fotonya foto di mana sih gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya teman-teman nggak pernah ganti foto profil, maka siap-siaplah teman-teman tidak menjadi pusat perhatian kepada orang yang dulu pernah teman-teman chatting. Jadi teman-teman, ya silakan teman-teman yang ada kegiatan boleh untuk live dulu, nanti bisa dilihat ya rekamannya ya. Teman-teman minimal ganti, 2 minggu sekali ganti deh foto profilnya. Yang pertama teman-teman boleh pakai logo dari produknya. Yang kedua, teman-teman juga boleh pakai foto pribadi, ya. Mungkin teman-teman dapat prestasi dari bisnisnya masing-masing. Silakan dipasang, teman-teman. Ya. Silakan dipasang. Kemudian nanti dapat 2 minggu lagi diganti foto produk yang lagi promo apa. Itu teman-teman pasang. Jadi teman-teman bukan hanya memainkan story, tapi mainkanlah foto profil teman-teman semuanya minimal 2 minggu sekali. Tapi ingat teman-teman, jangan pakai foto profil yang tidak ada kaitannya dengan bisnis. Ya, contoh mungkin teman-teman lagi liburan, lagi makan gitu ya, dipakai foto profil jangan. Ya, tapi gunakanlah foto teman-teman yang profesional. Ya, nggak harus foto studio juga teman-teman, tapi foto teman-teman sendiri. Yang kedua, pakailah foto produknya. Gitu, ya. Oke, saya bergerak di konsultan research. Jadi foto profil saya beri logo usaha, jadi tidak ganti Pak. Ya, kalau seandainya itu berarti kan ini ya Pak ya, foto profil dari perusahaan ya. Tapi kan ada jasa Pak di situ. Kalau bisa diganti Pak. Kalau saran saya ya, ganti teman-teman mungkin sedang melakukan pelayanan kepada customer, CRM, itu dipakai sebagai foto Pak. Gitu ya. Saya juga bisnis buket wisuda jarang ganti PP, ganti aja setiap customer beli contohnya itu bisa dijadikan foto profil teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Nah, yang nomor 3 teman-teman, alamat bisnis ya. Alamat bisnis teman-teman. Alamat bisnis ini teman-teman di WA bisnis, di sana teman-teman bisa menampilkan di manakah tempat usaha dari teman-teman semuanya. Jadi bisa ditampilkan di situ tuh teman-teman. Ya. Nah, teman-teman jangan anggap remeh ya alamat bisnis ini ya. Nih, jangan anggap remeh. Saya sering teman-teman kedatangan klien tidak pernah menghubungi saya ya, tahu saya hanya dari sosial media teman-teman. Tapi berhubung mereka ada satu kota, tahu-tahu datang ke kantor saya. Dari mana mereka tahu? Dari alamat yang saya pasang di WA bisnis. Ya. Jadi kan setiap saya di sosial media menceritakan tentang apapun, teman-teman pasti di situ ada call to action-nya. Salah satunya ada nomor WA saya. Nah, pada saat mereka simpan, teman-teman, mereka akan bisa lihat di mana kantor saya berada. Nah, jadi teman-teman di sini manfaatkan, jangan dikosongin, teman-teman. Kalau teman-teman di sini punya akun di Foursquare, nah itu bagus, teman-teman. Karena kalau teman-teman ingin menampilkan peta, itu teman-teman harus mendaftarkan dulu alamat bisnisnya di Foursquare, bukan di Google Map ya, tapi di Foursquare, teman-teman. Supaya bisa tampil di Facebook, bisa tampil di Instagram, dan salah satunya bisa tampil di WA. Karena kan Facebook, Instagram, WA ini menjadi satu perusahaan, teman-teman. Dan ini menggunakan platform Foursquare untuk menampilkan data mapping. Ya, tidak menggunakan Google Map. Itu, teman-teman. Ini mesti pakai WA bisnis atau WA biasa? Kalau yang saya jelaskan ini pakai WA bisnis Pak Agus. Ya.
Ini semuanya ada di WA Bisnis Pak, fitur ini Pak. Gitu teman-teman.